itu sih memang tradisi dari dulu ya, dari nenek moyang kita, dan nggak punah-punah sampai sekarang. Nah, sekarang ini kita masih melestarikan songket itu sendiri karena songket itu bisa dipakai untuk upacara dan juga pakai untuk formal. Kalau peminat songket itu dari dulu sih memang ada ya, kita lestarikan lagi. Unggulannya dari tenun Arta Sedana yaitu sutra yang bermotif rebong api sama lubeng, motif geringsing yang ciri khas dari Karangasem. Nah, modelnya kayak ini. Ini dia yang namanya motif rebong api dan ini pun bahannya dari sutra. Tujuannya kita membentuk kelompok tenun Arta Sedana yaitu untuk meningkatkan perajin ya dan bisa bersaing harga terutamanya. Nah, dan untuk meningkatkan produk dan kualitas untuk kelompok kita sendiri. Kelompok Arta Sedana ini terbentuk dari tahun 2016 ya sampai sekarang, dari kelompok yang anggotanya cuma 14 orang. Sekarang ya setungkara sampai 50-an. Itu pun terbentuknya karena dulunya kita ada binaan dari Disperindak. Bikin Arta Sedana itu ya motifnya umum karena memang dari dulu memang itu sudah ada ya. Nah, terutamanya motif unggulan yaitu motif tunjung, motif bunga mawar juga ada, motif singa, utamanya lubeng dan rebong api, dan ada juga sih namanya bulan kayonan, ada bulan bintang. Banyak sih ada jenis-jenis motif yang ada di Sidemen. Dan itu pun kami kembangkan lagi dengan berinovasi, mungkin itu diinovasi lagi yang jadinya dulu biar nggak monoton gitu motifnya. Alatnya sih tetap masih tradisional ya, cag-cag namanya. Untuk proses tenun songket itu sendiri membutuhkan waktu sampai 1 bulan sampai 3 bulan, tergantung bahan dan motif itu sendiri. Proses pertama dari tenun itu sendiri yaitu pencelupan benang. Nah, dan pas di sini kita menggunakan benang putih, kita cuma nambahin dengan tepung ya biar benangnya itu nggak merekat, biar kalau istilahnya sih gesar gitu. Nah, habis dicelup itu kita bilas atau diperas, langsung kita jemur, kita keringkan. Habis kita keringkan, kita langsung kerjakan yang namanya itu ngulak atau gulung benang. Habis penggulungan benang atau ngulak itu kita lanjut ke yang istilahnya juga nganyi yang dikenal. Pekerjaannya itu pun muter-muter benang. Disitulah yang nganyi itu yang kita tahu berapa lembar jadinya songket itu. Kalau yang tadi kita kerjakan itu jadinya 4 lembar kain. Habis kita melakukan penganyinan itu, lanjut kita ke tahap yang yaitu benangnya itu dimasukin di sisir. Yang namanya sisir itu kalau istilahnya kita itu adalah serat gitu. Habis itu kita melakukan proses yang namanya nyasah atau penyasahan yang meratakan benang dan digulung di pandalan, yang dalam artian pandalan itu adalah buman. Nah, di situ kita melakukan benang itu biar dibentuk dan disusun secara rapi. Kita menuju proses pemotifan. Nah, di sini ada salah satu dari kelompok tenun Arta Sedana yang bisa bikin motif, dan ini pun memang dia membidangi motif ini karena ini yang paling susah. Terus kalau alat bantunya ada sarananya yaitu tali rapia atau lidi. Setelah proses pembuatan motif, lanjut dengan proses yang namanya nggon, yang dipakai dengan benang nilon dan bambu kecil yang disebut gegilik yang dimasukkan ke benang itu sendiri. Yang terakhir adalah proses menenun, di mana di dalam proses itu menggunakan benang warna-warni, benang gold, benang silver yang diatur sedemikian rupa, mengikuti pola motif itu sendiri dari proses penggunaan sehingga membentuk motif yang diinginkan. Mari kita sama-sama mencintai dan memajukan produk lokal dan melestarikan budaya warisan leluhur yaitu tenun songket agar tidak punah.
Dan ayo, bersama Arta Sedana kita majukan dan angkat songket yang kita banggakan untuk Sidemen yang dikenal bukan hanya nasional tapi juga internasional.